video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Ketika teman saya yang Kristen tuh pergi ke gereja, saya selalu nyeletuk, salamin ya sama Om Jess yang ini, yang berewokan ini, yang gondrong. Suruh cukur Om Jess mah. Enak ya kalau punya Tuhan bisa difoto. Kalau aku punya Tuhan di foto, aku juga mau foto di sebelahnya gitu, cheese gitu. Terus itu salamin juga tuh, kalau disalib tuh pakai baju. Masa cuman selembar kain aja, kalau molot gimana? Malu kan? Nah, bagaimana cikal bakal saya mengenal Tuhan Yesus Kristus itu dimulai dari apa ya, kehidupan saya yang menurut menurut saya waktu itu sangat berat ya, karena dari kecil itu mama papaku itu tidak memiliki keharmonisan, artinya mereka selalu cekcok dan tidak bisa memberikan kita itu kayak kenyamanan atau memberikan kita itu kasih sayang gitu. Nah, selain itu kami juga ada di ekonomi kami itu benar-benar ada di bawah rata-rata. Jadi kita benar-benar minus. SMA itu mulai usia SMA itu kan mulai pencarian jati diri ya, di mana kita itu pengen ada di sebuah kelompok atau memiliki pengakuan begitu. Tetapi sayangnya saya juga tidak mendapatkan itu, karena saya harus terus mencari uang untuk sekolah saya juga. Dan waktu itu saya itu ngamen. Di mana saya mendapatkan uang, saya ngamen. Bila tak ada janda, terpaksa waria. Rasanya sama, cuma tempatnya beda. Pada waktu itu hujan deras sekali dan saya lapar sekali habis pulang. Jadi saya tuh ceritanya kalau ngamen pulang sekolah, saya taruh seragam, saya jalan kaki dan saya jual koran dan ngamen di situ. Dan hasil dari ngamen dan jual koran itu sangat gak banyak ya, gak banyak orang mau berbelas kasihan untuk memberikan uang recehnya kepada kami. Jadi pada waktu itu hujan deras dan sudah malam, dan saya belum dapat uang untuk saya bawa pulang untuk sekolah besoknya. Di dalam hati saya itu saya benar-benar udah marah sama Tuhan. Dan pada waktu ada guntur itu kayak kilat-kilat gitu, saya tuh menantang Tuhan. Saya bilang, Tuhan, turunlah, aku mau berperkara sama kamu. Aku pengen tahu kamu itu Tuhannya orang Islam atau Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya orang Katolik atau orang Buddha atau orang Hindu. Kamu turun loh gitu. Aku mau berperkara sama kamu. Intinya aku pengen berperkara sama dia. Aku tantang Tuhan gitu ya. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Di satu sisi saya menantang kedatangan Tuhan, tapi di sisi lain ketika ada orang yang mengenalkan Tuhan waktu itu, saya tidak mau. Karena saya sudah didogma bahwa orang Kristen itu penyembah manusia. Orang Kristen itu sesat, orang Kristen itu kafir, dan orang Kristen itu adalah orang-orang yang harus dicelikkan matanya bahwa mereka itu menyembah manusia yang sudah mati di kayu salib, yang terkutuk, yang nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah saya lulus itu, saya kerja. Karena saya ini sudah terbentuk di jalanan dan liar, kehidupan saya juga liar ya.
akhirnya saya masuk dalam seks bebas. Saya didekatin dengan seorang wanita. Wanita ini begitu baik sama saya dan perhatian sama saya, memberikan banyak bantuan sama saya. Dan saya nyaman. Saya nyaman akhirnya bersahabat dengan dia hingga pada suatu hari saya tidak terasa. Ternyata saya terjebak di dalam cinta sejenis. Ya, akhirnya saya masuk ke dalam dosa LGBT. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Saya memiliki pacar laki-laki waktu itu Kristen juga. Jadi dia itu nginjilin saya nggak pernah mau pokoknya. Tapi pada waktu itu kok dalam hati saya, siapa tahu ya. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Nah, terus pendeta itu SMS, Invi mau nggak datang di ibadah Pentakosta? Apa itu? Saya bilang, ini pencurahan Roh Kudus. Waduh, bilang gitu. Roh Kudus, Tuhannya orang Kristen kan 3 ya. Iya benar ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan itu 3, apalagi Tuhan itu 3. Kalau Tuhan itu 3, berantem lah, ya kan? Berantem kekuasaan. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Berarti ini mengundang Allah yang ketiga itu. Saya bilang gitu. Aduh, mereka ini. Saya mengingat bahwa ada ayat yang mengatakan ya, yang artinya adalah, katakanlah bahwa Tuhan itu satu, Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, saya bilang ya kan. Saya tidak mau menyebutkan Arabnya ya, karena saya tidak mau menyinggung siapapun. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Saya itu melihat mereka itu lucu. Orang Kristen nih ya, lahir nyanyi, sedih nyanyi, senang nyanyi, mati nyanyi gitu ya. Apa orang Kristen ini hidupnya nyanyi dulu. Kotak-kotak itu tak gitu kan, tolong saya gitu, tolong saya terus. Saya bilang tolong saya gitu terus ya. Itu saya benar-benar rasa ada hembusan roh ya, hembusan roh itu masuk ke dalam hidung saya gitu ya, masuk itu kerasa gitu. Saya kan kaget nih, apa ini gitu ya, apa yang dilakukan roh itu? Roh itu mengaliri aliran darah saya sampai kepada urat-uratnya, itu rata dari hidung turun ya, turun ke tenggorokan, ke tangan kanan, ke tangan kiri, ke badan, ke perut, ke kaki, ke lutut, ke betis. Nah, saya sudah mulai, kok begini ya, gitu. Apa ini ya, kayak gini? Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Bertanya, siapakah engkau Tuhan? Saya mendengar ya, dia berkata, akulah Yesus yang selama ini engkau hina-hina itu. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Kenapa saya bisa berbahasa yang aneh, yang saya nggak ngerti sebelumnya? Saya bisa
saya bisa bahasa, saya mengatakan bahasa-bahasa yang seperti berapi-api, dan ini bukan bahasa manapun. Na ovuvue enye tu enwevue ugbemugbe osas. La kwa la kwaza. La blaza. Saya kemudian belajar tentang Yesus Kristus, dan kemudian beberapa bulan kemudian saya dibaptis. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua. Ya, ya, terus, iya, oke, terus sampai kepala.